kembali lagi di podcast 327 di edisi Ngopi, Ngobrol Pajak Terkini bersama saya Natalia dan saya Seni. Nah, sebelum masuk ke topik hari ini, mungkin perkenalan dulu kali ya. Oke, kawan pajak, kenalin saya Seni Harifa, penyuluh pajak di KPP Pratama Curo. Mungkin Nata mau perkenalan juga? Oh, aku juga perkenalan ya. Oke, nama saya Natalia. Saya salah satu pelaksana di seksi pelayanan KPP Pratama Curo. Oke, nah kalian Nat? Oke, lanjut ya. Kali ini kita bahas topik yang gak kalah menarik ya. Tapi sebenarnya memang setiap tahun pasti dibahas, cuman ya tetap menarik setiap tahun. Oke, kali ini kita bahas apa, Kak? Kali ini kita bahas topik yang menarik tapi sudah setiap tahun. Iya, betul. Itu adalah SPT tahunan orang pribadi karyawan. Nah, sebenarnya kita bukan mau ngebahas detail ya Nat ya. Kita hanya refresh aja nih, refresh pengetahuan kawan pajak. Oke, berarti seperti mengulang kembali. Biar kawan pajak ingat kembali. Oh, kalau sebenarnya kan masa SPT tahunan kan lagi sekarang ini ya? Benar, lagi sekarang ini 3 bulan sejak berakhirnya tahun pajak. Berarti paling lewat berapa? 31 Maret. Benar. 31 Maret 2023 itu adalah batas pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Oke. Ya. Nah, sebelum kita bahas sebenarnya SPT tahunan orang pribadi itu apa sih, Kak? Oke, kita bahas dulu SPT tahunan nih. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan. Jadi surat pemberitahuan itu adalah sarana nih yang digunakan oleh wajib pajak atau kawan pajak nih. Benar. Kalau kawan pajak mau melaporkan penghasilan kawan pajak dan pajak yang sudah dipotong. Jadi pajak yang sudah dipotong itu sebenarnya sudah disetorkan nih ke kantor pajak atau ke Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Tapi harus ada pelaporannya karena kita nggak tahu penghasilan setahunnya berapa sih. Benar. Jadi penghasilannya itu tertuang di namanya bukti potong. Gitu. Nah, bukti potong tuh apa sih? Gitu kan. Dapatnya di mana sih? Dasarnya itu kan adalah bukti potong. Benar. Ini dasar bukti potong ini untuk siapa nih, Kak? Dasar bukti potong itu untuk orang pribadi yang statusnya karyawan atau PNS. Gitu. Karena banyak kan ya kerjaan kita kan nggak cuma PNS, nggak cuma pegawai, tapi ada yang punya usaha, toko dan lain-lain. Nah, Kak, seperti yang Kakak jelaskan tadi itu kan bukti potong ini sebagai dasar untuk pelaporan SPT tahunan bagi karyawan atau PNS ya. Nah, bagaimana kalau statusnya sebagai usahawan? Benar, karena status wajib pajak ini kan nggak cuma karyawan, nggak cuma PNS, pasti ada yang punya usaha. Jadi kalau tadi bukti potong itu untuk karyawan atau PNS yang diterbitkan oleh instansi pemerintahnya atau diterbitkan oleh perusahaannya, kalau si pelaku usaha atau wajib pajak yang statusnya bukan karyawan atau PNS, dia tuh harus punya pencatatan atau pembukuan. Nah, pencatatan dan pembukuan itu menentukan nanti pajak yang terutangnya berapa. Karena tadi orang pribadi yang melakukan usaha harus menghitung sendiri peredaran bruto per bulan dan pajak yang terutang per bulannya. Tapi nih Nat, karena kita fokusnya di SPT tahunan orang pribadi karyawan dan itu akan dijelaskan di podcast selanjutnya. Jadi kita fokus dulu nih ya ke SPT tahunan orang pribadi karyawan. Oke, karena kita fokusnya ke SPT tahunan karyawan, mungkin Kakak bisa jelaskan nih formulir yang digunakan untuk pelaporan SPT tahunan karyawan itu apa? Oke, sebelumnya jelasin dulu ya. Formulir SPT tahunan orang pribadi itu ada 3, 1770 SS, 1770 S, dan 1770 polos. Biasanya kita bilang polos, sekarang nggak ada tulisan S atau SS-nya. Nah, tapi untuk orang pribadi karyawan atau PNS ini menggunakan 1770 S atau SS. Karena 1770 polos ini hanya untuk orang pribadi yang melakukan usaha, yang punya usaha, seperti itu. Terus kenapa sih ada S sama SS ya? Iya, cara kita bedainnya maksudnya kita gunain 1770 S, atau aku gunain 1770 SS itu gimana bedanya? Oke, kita refresh lagi nih pengetahuan wajib pajak ya. Jangan sampai salah gunakan formulir. Nah, silakan dilihat di bukti potongnya sebenarnya. Di situ ada namanya penghasilan bruto.
Ketika penghasilan bruto dalam setahunnya kurang dari 60 juta, berarti dia menggunakan formulir 1770 SS. Artinya sangat sederhana. Iya, iya, Nah, iya. ketika penghasilan brutonya lewat dari 60 juta dalam setahun, berarti dia menggunakan formulir 1770S atau formulir sederhana. Jadi hanya dua itu nih untuk karyawan yang statusnya benar-benar cuma penghasilan cuma dari karyawan atau dari PNS aja. Kalau dia punya dua penghasilan, misal dia punya usaha, misal dia pegawai tapi dia punya usaha lain. Iya, iya, iya. Dan usahanya itu kan tadi dia harus ngitung sendiri dulu nih pajaknya berapa per bulannya. Benar-benar. Di luar dari penghasilan dari pegawainya yang sudah dihitungkan oleh instansi pemerintahnya atau dihitungkan oleh perusahaannya. Seperti itu. Berarti 1770 SS sama S ini ada singkatannya ya? Ada ternyata ya. Jangan Iya, ada apa sih panjangannya. S2 S1 ya. Ini Aku dia. mau pakai yang S-nya 2 aja deh. Iya, aku Nggak bisa ya. Atau aku suka S-nya 1, aku mau S-nya 1 aja deh. Jangan deh. Iya. Kayak oke, karet 2 karet nasi bungkus jadi ya. Iya. Oh, ternyata ada kepanjangannya. Kalau SS itu sangat sederhana, kalau S itu sederhana. Benar banget. Jadi di situ aja sebenarnya perbedaannya. Jadi kawan pajak jangan sampai salah lagi menggunakan formulir. Benar. Bisa dilihat di bukti potongnya ya. Iya, iya. Bukti potongnya di kolom penghasilan bruto. Betul, Oke. betul. Gampangnya gitu ya ingatnya bedanya. Bedanya S1 dan S2. Oke? Oke. Nah, aku dengar nih kalau sekarang itu lapor SPT nggak susah lagi kan? Benar. Kayak Coba. kalau dulu kan masih agak susah ya. Agak susah ya. Harus jauh-jauh kantor pajak. Iya, udah gitu mungkin masih manual ya kan. Benar. Kalau Masih sekarang- nulis capek nggak sih Iya, nulis kayak tangan? enggak teknologi gitu ya Kak ya. Kayak kita banget kekinian Iya. banget gitu ya. Oke. Oke, jadi lapor SPT itu emang bener nih, udah mudah banget. Jadi kita tuh nggak harus datang ke kantor pajak. Kawan pajak bisa ngisi SPT dimanapun, lagi ngopi, lagi nongkrong, mau sambil rebahan, mau Benar. sambil ngapain kayak terserah ya. Iya, betul. Jadi ngisinya itu udah bisa online. Dulu harus datang jauh-jauh kantor pajak, hujan-hujan, panas-panas, Benar. ngantri. Iya, udah gitu antriannya tiba-tiba kita ambil udah nomor Udah 80. nomor 80 ya kan, Iya. sehari. Iya. Habis itu tinggal dulu lah, makan dulu. Iya, lewat. Tiba-tiba Gitu. udah 100 yang dipanggil ya Pulang lagi kan? ngambil nomor antrian, Betul. ya kan? Jadi sekarang lapor SPT itu udah bisa online. Benar. Nah, online-nya itu di situs mana nih? Di situs mana? Jadi Direktorat Jenderal Pajak punya website sendiri untuk pelaporan, bisa di pajak.go.id atau langsung ke djponline.pajak.go.id. Dan teman-teman bisa mengakses itu kalau ada internet dan kalau ada kuota ya teman-teman Iya. ya. Tapi kan di tempat-tempat ngopi juga udah ada Iya, udah wifi gratis ya kan? Iya, jadi udah bisa minta Udah bisa. passwordnya apa mas? Gitu udah kan, bisa langsung lapor pesen- SPT ya pesen kan? minuman 1, password wifi-nya apa ya mas? Iya, Itu kan udah tidurnya bisa. 5 jam. Anak ini Iya. banget, anak muda banget Betul, ya. betul. Berarti sekarang lapor SPT sudah bisa dimanapun, kapanpun, saat ya Gimana bisa ya. keadaannya bisa ya. Iya, kan? jadi otomatis 31 Maret ini tidak menjadi beban ya, Kak, Benar, ya. 31 Maret itu seharusnya udah punya waktu 3 bulan nih sejak Iya, berakhirnya tahun pajak. betul. 31 Maret kayaknya waktunya cukup ya Nat ya Iya. untuk melaporkan SPT tahunan. Betul. Karena tadi kita kan sudah teknologi sudah canggih, internet udah di mana-mana. Bahkan Telkom aja sekarang ada WiFi ID ya. Iya, Bisa lah. udah. Di situ kita Iya. lapor SPT tahunan. Betul. Nah, ternyata pembahasannya seru ya, Kak ya. Seru sih, tapi kayak udah diulang-ulang Iya, setiap tahun walau ya. setiap tahun pembahasannya as always sama, tapi ya sama tetap SPT seru tahunan, ya. iya benar. Tapi tetap seru ya. Jadi kita tuh di sini bukan mau bahas detail ya, Nat, ya, Iya, tapi kita betul. mau merefresh aja nih pengetahuan wajib pajak, terus mengingatkan kawan pajak untuk lapor SPT tahunan. Paling lambat kapan, Nat? 31 Maret. Benar, paling lambat 31 Maret. Oke, nah mungkin udah banyak nih informasi atau wawasan-wawasan yang didapat oleh wajib pajak. Benar. Iya, yang udah nonton, banyak ya, yang betul, nonton. betul. Jangan lupa tonton podcast ini ya. Iya, podcast sebelumnya juga Kalau sebelumnya juga ditonton. tonton, Iya. podcast selanjutnya juga ditonton. Kalau bisa Iya, subscribe. Subscribe kita jadi YouTube nggak? jadi promosi Iya, betul, YouTube betul. KPP Cirup ya. Mungkin kita udah sampai nih di penghujung Ujung acara. Benar. Karena tadi
sebenarnya kita nggak mau bahas detail, kita hanya mau mengingatkan, kita mau kayak ngobrol-ngobrol santai aja sama kawan pajak untuk ngingetin bahwa pelaporan SPT tahunan paling lambat 31 Maret jangan lupa dibuka tuh DJP online ya, walaupun setahun sekali ya. Mampir dulu lah ke situs DJP, ke situs Direktorat Jenderal Pajak untuk laporan SPT tahunan. Benar. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman sama kawan pajak yang sudah menyempatkan ya untuk nonton podcast kali ini atau podcast sebelumnya gitu. Benar. Mungkin jangan lupa ikuti media sosial KPP Pratama Curup di Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook juga. Nanti cari aja KPP Pratama Curup atau Pajak Curup gitu. Benar. Mungkin sekian kali ya. Kita udah sampai di penghujung acara nih. Makasih juga ya buat kawan pajak yang udah mau dengerin podcast Ngopi. Kita punya edisi terbaru Ngopi. Apa tuh panjangannya? Ngobrol Pajak Terkini. Hampir lupa ya kita nyebutin Ngopi itu apa. Terima kasih sudah mendengarkan Ngopi di episode SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Dadah!